Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas P4 PAIC dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Keagamaan. Nah, di sini terdapat anggota. Yang pertama ada Mbak Elisha Agustina, yang kedua Elis Nurhofifa, yang ketiga Dwi Cahyanita Adiningsi, dan yang keempat saya sendiri Devi Listanisi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendekatan postmodernisme dalam penelitian keagamaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang Islam dan lokalitas dalam bingkai postmodernisme. Pengertian postmodernisme. Nah, pengertiannya itu kata postmodern berasal dari kata depan post, yaitu Latin klasik, dan kata akhiran modern dari bahasa Prancis. Secara etimologi, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Lalu, pendekatan postmodernisme. Postmodernisme merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk menilai keragaman di atas dengan melakukan decantering, sehingga klasifikasi antara pusat pinggiran atau superior interior tidak berlaku lagi. Postmodernisme juga melakukan dekonstruksi apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran Islam yang utuh, tunggal, dan universal. Lalu ada tokoh-tokoh postmodernisme. Yang pertama, Jean-François Lyotard merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Yang kedua ada Michael Foucault, adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Yang ketiga ada Jacques Derrida, seorang filsuf yang tidak akan lepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Yang keempat ada Jean Baudrillard. Pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Yang kelima ada Frederick Jameson. Beliau merupakan salah satu kritikus literatur berhaluan marxis paling terkemuka. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Cahyanita. Baik, selanjutnya ciri-ciri postmodernisme. Yang pertama ada dekonstruktif, yang kedua berwatak relativisme. Artinya, pemikiran postmodernisme adalah hal realitas budaya atau nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Selanjutnya ada teori-teori postmodernisme. Teori sosial postmodern moderat atau teori ini menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Yang kedua, teori sosial postmodern ekstrem atau teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodernisme. Yang ketiga, posisi teoritis atau teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan. Selanjutnya, pembahasan penerapan penelitian postmodern di Indonesia didasarkan artikel penelitian kritis modern dan postmodern Alan Tarp-Greene International Baccalaureate. Pada dasarnya, postmodernisme atau dikenal dengan singkatan POSMO merupakan reaksi keras terhadap dunia modern. Menurut Denzin 1986, Murphy 1989, Don 1991, Jerjen 1991 dalam Hasan Mustafa, bahwa dalam pandangan teori ini upaya kita untuk memenuhi peran yang dirancangkan untuk kita oleh masyarakat menyebabkan individualitas kita digantikan oleh kumpulan citra diri yang kita pakai sementara dan kemudian kita campakkan. Bauman 1992 berpendapat kebudayaan postmodern antara lain, yang pertama ada pluralistis, yang kedua berjalan di bawah perubahan yang konstan, yang ketiga kurang dalam segi otoritas yang mengikat secara universal, yang keempat melibatkan sebuah tingkatan hierarkis,
Yang kelima merujuk pada polivalensi tafsiran. Yang keenam didominasi oleh media dan pesan-pesannya. Dan yang ketujuh kurangnya dalam hal kenyataan mutlak karena segala yang ada adalah tanda-tanda dan didominasi oleh pemirsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elsya Agustina. Selanjutnya ada ragam pendekatan postmodern. 1. Poststruktualis Derrida. Para ahli membedakan antara simbol dan tanda. Simbol mempunyai hubungan natural dengan yang ditunjuknya. Sedangkan tanda bersifat arbiter, Derrida menolak perbedaan antara tanda dan simbol. Bagi Derrida, tanda dan simbol itu bersifat arbiter, pemaknaannya tidak bersifat logosentris. Yang kedua ada postmodernisme Lyotard. Jean-François Lyotard 1942 dikenal sebagai tokoh yang pertama. Kerangka pemikirannya menggabungkan antara Marxis dan psikoanalisis Freud. Yang ketiga, postparadigmatik. Postmodernisme menggunakan logika postparadigmatik atau yang dikenal sebagai parakonsisten logik, yang dikembangkan antara lain oleh Joskowski dan Da Costa. Parakonsisten adalah logika yang inferensinya dibangun dengan cara sensible atau make sense, atau dapat dimengerti meskipun informasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tidak konsisten. Kelebihan dan kelemahan postmodernisme. Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Kelemahan postmodernisme antara lain: pertama, postmodernisme sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil, ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung kebusukan. Kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal ketika etika terbuka di pihak lain. Ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.